Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya perkenalkan nama saya Dr. Monasan SHMM, pensiunan jaksa, jabatan terakhir sebagai staf ahli bidang hukum di Dewan Ketahanan Nasional, Eselon 1B, pangkat terakhir golongan 4E. Sekarang mengajar di dosen tetap di Universitas Pamulang sebagai dosen tetap mengajar masalah hukum pidana. Sekarang saya mengomentari pengacara Toto dan Pani menceritakan di ALC tidak baik. Jadi waktu ada acara di ALC terkait dengan masalah Toto dan Pani ini, di mana pengacaranya menjelaskan semua masalah antara yang diceritakan Toto dan Pani kepada pengacara ini. Ternyata waktu di ALC dia kemukakan semua itu. Sebenarnya kalau menurut saya, seorang pengacara itu kan membela kliennya. Tidak boleh apa keterangan yang berikan si Toto dan Pani kepada pengacaranya itu seharusnya tidak boleh diungkapkannya di ALC. Tidak boleh ketahui oleh semua orang. Karena itu merupakan rahasia antara Toto dan Pani dengan pengacaranya sebagai modal mereka nanti membelanya di pengadilan. Kalau semua sudah tahu nanti di pengadilan, ini sama juga melemahkan posisi Toto dan Pani dalam perkara tersebut. Jadi apa yang disampaikan Toto dan Pani terkait dengan Ratu Sejagat kepada pengacaranya, itu adalah merupakan rahasia antara Toto dan Pani dengan pengacaranya. Sebagai modalnya nanti membantah dakwaan atau putusan hakim di pengadilan. Jadi seharusnya itu. Jadi tidak etis menurut saya. Tidak etis pengacaranya itu menceritakan apa yang katakan Toto dan Pani sebagai terdakwa terkait Ratu Sejagat kepada pengacaranya itu. Tidak etis dia sampaikan di ALC. Sebenarnya dia tidak pantasnya tidak ikut diundang, dan pengacaranya pun sebenarnya kalau diundang menolak saja, karena ini sama juga membuka rahasia daripada kliennya yang dibelanya. Itu sama juga dengan seorang polisi, seorang jaksa juga. Dia bagaimana membuktikan terdakwanya di sana, dan orang tidak boleh tahu keterangan apa yang diberikan oleh terdakwa itu, apa saksi yang lain kepada orang lain. Itu rahasia pribadinya, dan juga polisi. Baru nanti di pengadilan terbuka semua. Karena sidang itu terbuka untuk umum. Dan siapapun tidak ada yang rahasiakan di situ. Disitulah nanti pengacara itu membantah semua keterangan terdakwa dan membantah juga nanti dalam pembelaan dalam putusan hakim dan sebagainya. Jadi itulah modalnya pengacara mendampingi Toto dan Pani. Dan apa yang disampaikan Toto dan Pani ini merupakan rahasia bagi pengacaranya untuk melakukan perlawanan kepada dakwaan jaksa dan juga atas putusan hakim kalau dia melakukan pembelaan nantinya atas kliennya Toto dan Pani ini terkait dengan masalah Ratu Sejagat. Jadi begitu, rahasia itu harus kita jaga karena masing-masing punya rahasia. Hanya hakim yang tidak punya rahasia di sini. Ada polisi, ada jaksa, ada pengacara. Ini sifatnya punya rahasia atas kliennya. Jaksa sebagai mewakili negara menangani perkara, dia punya rahasia. Jangan sampai keterangan saksi dan terdakwa diketahui oleh umum sebelum disidangkan. Karena jangan nanti apa yang dakwakannya lemah sampai bebas. Kalau sampai bebas, jangan terdakwa dituntut. Demikian juga polisi. Apa yang diperiksanya sifatnya rahasia. Sampai perkara itu nanti diserahkannya kepada jaksa penuntut umum. Kalau sudah diserahkan, ya sudah, tidak ada masalah. Itu sudah urusan jaksa. Demikian juga jaksa. Kalau disampaikan sampai ke pengadilan, disidangkan terbuka untuk umum, ya sudah tidak ada masalah lagi. Jadi di sini juga pengacara juga nanti kalau sudah di muka sidang dan sidang terbuka dengan umum, semua bebas menyampaikan pendapatnya masing-masing sesuai aturan hukum. Membela Toto dan Pani dari berbagai alasan-alasan dari segi hukum
bahwa menyatakan Toto dan Pani itu tidak salah, intinya tidak salah. Datang jaksa membuat suatu dakwaan yang menyatakan bahwa terdakwa Toto dan Pani adalah bersalah. Di sini letaknya hakim. Hakim tidak peduli dia apa itu perkara bebas atau terbukti. Yang penting bagi hakim ada dua alat bukti menyatakan seseorang itu tidak salah. Ada dua alat bukti menyatakan seseorang itu bersalah atau tidak bersalah. Tergantung hakim itu, tergantung alat bukti. Tidak melihat orangnya. Dia harus netral. Tidak boleh memihak. Dia hanya memihak keadilan. Siapa yang terbukti karena didukung minimal dua alat bukti, dihukum. Kalau tidak didukung dengan alat bukti, dibebas. Ya itulah. Di sini nanti pertentangan antara jaksa penuntut umum dengan pengacara. Pengacara pasti membelanya si terdakwa ini supaya tidak dihukum ataupun dihukum dan meringankannya. Sedangkan si jaksa supaya mengendangi terdakwa dihukum. Walaupun yang penting terbukti di pengadilan. Jadi demikian, hakim itu netral. Jadi saya minta pengacara apa yang disampaikan terdakwa sama pengacara itu harus dipegang erat, tidak boleh disebarluaskan informasi itu, apalagi di ILC, Indonesia Lawyers Club ini, apalagi di sana disiarkan di seluruh Indonesia. Jadi tidak baik. Itu merupakan rahasia dari seorang pengacara, memegang teguh apa yang disampaikan kliennya atau si Toto dan Pani soal Ratu Sejagat kaitannya kepada pengacara ini. Karena udah pengacara. Sekian dan terima kasih.